Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Latifatul Maisarah, NIM 1216 1020 1021 nomor urut 7, perwakilan dari kelompok Korea Selatan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu penyampaian hasil diskusi terkait pekerja atau pekerjaan di Korea Selatan. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Evelyn Alia Falakojongian dengan NIM 126210202072 nomor urut 24 akan menjelaskan materi tentang pekerjaan di Korea Selatan dengan gaji tertinggi. Yang pertama, konstruksi teknik pembangunan. Pekerjaan dengan gaji tertinggi pertama ialah konstruksi teknik pembangunan. Tidak jarang warga asing pergi ke Korea Selatan untuk bekerja dalam bidang ini. Gajinya pun luar biasa, per bulan dapat menghasilkan 9.897.500 won atau setara hampir menginjak angka 100 juta rupiah. 2. Staf IT. Untuk bidang pekerjaan yang satu ini sudah tidak diragukan lagi, karena di negara manapun seseorang dengan keahlian teknologi informasi akan dibayar mahal oleh perusahaan. Penghasilan yang diperoleh untuk orang yang bekerja dalam bidang ini ada di kisaran 100 juta rupiah hingga 200 juta rupiah per bulan, bergantung pada skala besar kecilnya perusahaan. 3. Pengacara. Di Korea Selatan, pekerjaan pengacara juga mendapatkan gaji tinggi karena tekanan dan beban kerja yang luar biasa. Rata-rata gaji pengacara di Korea yang diperoleh ialah sebesar 100 juta won atau setara dengan 1,2 triliun rupiah per tahun. 4. Karyawan salon hewan peliharaan. Jangan anggap sepele. Rupanya menjadi karyawan di salon hewan peliharaan bisa digaji sebesar 10.100.000 won atau setara lebih dari 100 juta rupiah per bulan. 5. Dokter gigi. Pekerjaan dokter gigi juga menjadi salah satu profesi atau pekerjaan dengan gaji tinggi di Korea Selatan. Dokter gigi di sana bisa memperoleh pendapatan 150 juta won per tahun atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Kenalkan, nama saya Eva Nindi Setia Lestari dengan NIM 126210202069 nomor presensi 23 akan menjelaskan tentang budaya kerja di Korea Selatan. Yang pertama, disiplin dan tepat waktu. Orang Korea Selatan terkenal disiplin, termasuk disiplin waktu. Mereka benar-benar menghargai waktu dan tidak mau ada waktu yang terbuang percuma. Dalam kehidupan sehari-hari di kantor, tidak ada alasan untuk mereka terlambat masuk kantor atau rapat kecuali ada alasan yang memang benar-benar penting. Saat punya janji bertemu dengan orang lain, mereka juga akan berusaha datang tepat waktu. 2. Pola kerja cepat. Pekerja di Korea Selatan terkenal dengan ritme kerjaannya yang cepat, namun tetap memberi hasil terbaik. Sejak kecil, orang Korea Selatan memang sudah diajarkan untuk bekerja serba cepat. Dalam waktu yang singkat, mereka memiliki banyak target yang tetap bisa terselesaikan dengan baik. Rahasianya, mereka akan menetapkan target kerja dalam kurun waktu tertentu dengan prinsip time is running out. Orang Korea Selatan umumnya memiliki semacam list berisi target-target harian, mingguan, dan bulanan yang harus mereka capai. Dalam list target pekerjaan yang telah diterapkan sendiri sebelumnya. Tidak ada waktu yang terbuang percuma selama bekerja. Bahkan tidak jarang pekerjaan orang Korea Selatan sudah selesai sebelum waktu yang telah ditentukan. 3.
Fokus saat bekerja. Salah satu kunci bekerja cepat ala Korea Selatan adalah fokus dalam bekerja. Selama jam bekerja di kantor, mereka akan benar-benar memanfaatkan waktu untuk bekerja. Selama waktu itu, mereka umumnya tidak akan membuka media sosial, membaca portal berita, bergosip, atau melakukan hal-hal remeh lainnya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Baik, saya Lilis Aprilia dengan NIM 126-210-201-027 akan melanjutkan mengenai penjelasan budaya kerja di Korea Selatan. Budaya kerja di Korea Selatan yang selanjutnya yaitu tidak menunda-nunda. Dalam budaya kerja di Korea Selatan, menunda-nunda pekerjaan merupakan suatu hal yang diharamkan. Saat bekerja, orang Korea Selatan umumnya akan menanamkan prinsip kalau bisa hari ini, kenapa menunggu besok. Para karyawan di Korea Selatan akan berusaha menyelesaikan pekerjaan mereka tepat waktu meski harus rela melakukannya secara multitasking. Selanjutnya yaitu jujur. Kejujuran menjadi salah satu modal penting dalam dunia kerja. Kabar baiknya, umumnya orang Korea Selatan masih menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran ini bisa kita temui di kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, orang Korea Selatan akan mengembalikan dompet orang lain yang terjatuh ke kantor polisi. Di dunia kerja, kejujuran ini menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti korupsi atau pemalsuan data. Saya, Feby Evelyn Aliavala Kojungian, dengan NIM 1262102020772, nomor urut 24, akan melanjutkan materi tentang budaya kerja di Korea Selatan. Yang keenam, amanah. Apabila diberikan suatu tanggung jawab, mereka umumnya bisa dipercaya dan akan melakukan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena itu, jangan heran saat mendengar cerita pejabat pemerintahan di Korea Selatan yang mengundurkan diri jika ia merasa gagal membuat kemajuan atau menyalahgunakan jabatan. Yang ketujuh, tidak baperan. Tidak sedikit perusahaan di Korea Selatan yang menerapkan standar tinggi untuk para pekerjanya. Tanpa segan, seorang atasan bisa langsung menegur atau memarahi bawahannya yang bekerja lambat atau berbuat kesalahan. Bahkan seorang atasan bisa saja memarahi karyawannya di depan orang kantor dengan tujuan agar bisa menjadi pelajaran untuk rekan kerja lainnya. Hebatnya, bawahan yang dimarahi umumnya tidak mudah tersinggung dengan teguran tersebut dan bahkan justru menjadi pecutan untuk memberikan performa lebih baik ke depannya. Orang Korea Selatan menganggap teguran tersebut sebagai wadah untuk melakukan perbaikan diri. Baik, saya Binti Latifatul Maisarah dengan NIM 12621022021 nomor 7 akan menyampaikan materi alasan Korea Selatan menjadi daya tarik bagi pekerja dari Indonesia. Yang pertama, tidak adanya perbedaan gaji antara pekerja asli Korea maupun asing. Pemerintah Korea Selatan menetapkan gaji yang diberikan kepada pekerja asing dan asli Korea adalah sama. Hal ini selain untuk memberikan kesejahteraan pada pekerja yang datang, juga melindungi pekerja atau buruh asli Korea. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan guna menghindari para pelaku bisnis yang lebih memilih pekerja asing yang katanya dapat dibayar dengan murah daripada tenaga kerja asli Korea sendiri. Kedua, pekerja asal Indonesia sangat disukai di Korea. Tenaga kerja asal Indonesia diakui dunia memiliki etos kerja yang tinggi. Selain itu, tenaga kerja Indonesia juga bertipe bekerja keras dan tidak banyak mengeluh. Hal ini didasari dari tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman bahwa harus menjaga sikap dan bekerja dengan sungguh-sungguh ketika berada jauh di rumah atau di negeri orang. Ketiga, gaji buruh di Korea Selatan mencapai 22,5 juta rupiah per bulan. Dilansir dari akun YouTube Zileli, seorang warga Indonesia yang pernah menjadi TKI di Korea Selatan. Leli menjelaskan bahwa upah yang ia terima waktu bekerja di Korea Selatan ialah 1.882.480 won atau setara dengan 22.781.000 rupiah per bulannya. Dalam video yang ia unggah di YouTube, besaran upah yang ia terima per bulan belum termasuk lembur, tunjangan, dan asuransi. Baik, saya Lilis Aprilia akan melanjutkan penjelasan mengenai alasan Korea Selatan menjadi daya tarik bagi pekerja dari Indonesia.
Yang pertama yaitu peluang kerja lebih besar. Pemerintah Korea secara bertahan berencana untuk membuka 850.000 peluang kerja baru bagi para pencari kerja muda. Hal ini diungkapkan atas dasar kepedulian pemerintah akan meningkatnya angka pengangguran di Korea. Pemerintah Korea berencana menggandeng pihak swasta maupun nasional untuk meningkatkan jumlah pekerja yang bisa perusahaan mereka serap. Selain itu, pemerintah Korea pun akan mendukung industri kreatif yang sangat inovatif agar dapat menyerap lebih banyak pekerja. Selanjutnya yaitu kesejahteraan pekerja dan buruh terjamin. Presiden Korea Selatan mempunyai tujuan untuk fokus tertuju pada kesejahteraan para pekerja dan buruh. Sekarang, pemerintah Korea sedang merancang peraturan agar kerusuhan yang dialami Korea Selatan beberapa tahun yang lalu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu biaya hidup yang murah. Di samping lingkungan masyarakat di Korea yang nyaman dan bersih, menjalani hidup di Korea Selatan juga masih tergolong ramah bagi para pekerja dari Indonesia. Gosiwon atau mirip dengan kos-kosan sangat mudah ditemui di Korea Selatan. Dengan mengonsumsi makanan yang murah seperti bibimbap, nasi kimchi, kimbap, dan lain-lain yang harganya sangat ramah bagi pekerja yang berasal dari Indonesia. Sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.